Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila, mahasiswi dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, program studi Hukum Keluarga Islam semester 2. Di kalangan sejarawan, terdapat perbedaan pendapat tentang dimulainya sejarah Islam. Di samping perbedaan mengenai awal sejarah umat Islam, sejarawan juga berbeda dalam menentukan fase-fase atau periodisasi sejarah Islam. Menurut Usyairi, periodisasi sejarah Islam secara lengkap dibagi dalam beberapa periode. Yang pertama, periode sejarah klasik atau masa Nabi Adam sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Periode ini merupakan fase sejarah sejak Nabi Adam dan dilanjutkan dengan masa-masa para nabi hingga sebelum diutusnya Rasulullah SAW. Yang kedua, periode sejarah Rasulullah SAW yang dimulai dari tahun 52 sebelum Hijriah hingga tahun 11 Hijriah atau 570 Masehi sampai 632 Masehi. Di dalamnya diungkapkan tentang berdirinya negara Islam yang dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW yang menjadikan Madinah Al-Munawwarah sebagai pusat awal dari semua aktivitas negara yang kemudian meliputi semua Jazirah Arabia. Sejarah periode ini merupakan sejarah yang demikian indah yang seharusnya dijadikan contoh dan suri tauladan oleh kaum muslimin, baik penguasa maupun rakyat biasa. Yang ketiga, periode sejarah Khulafaur Rasyidin. Periode ini dimulai sejak tahun 11 Hijriah hingga 41 Hijriah atau 632 sampai 661 Masehi. Pada masa itu terjadi penaklukan Islam di Persia, Syam atau Syria. Pada periode sejarah Khulafaur Rasyidin ini, manusia betul-betul berada dalam manhaj Islam yang benar. Selanjutnya, periode pemerintahan Bani Umayyah. Periode ini dimulai sejak tahun 41 Hijriah hingga 132 Hijriah atau 661 sampai 749 Masehi. Pada masa ini, pemerintahan Islam mengalami perluasan yang demikian signifikan. Hanya ada satu khalifah dalam pemerintahan Islam yang demikian luasnya itu. Komitmen kepada syariat Islam mengalami sedikit kemerosotan daripada periode sebelumnya. Selanjutnya, periode pemerintahan Bani Abbasiyah. Masa ini dimulai sejak tahun 132 Hijriah sampai 656 Hijriah atau 749 sampai 1258 Masehi. Periode ini merupakan masa kejayaan bagi pendidikan Islam, meskipun pada fase yang kedua terdapat beberapa pemerintahan dan kerajaan yang independen, namun sebagiannya telah memberikan kontribusi yang besar terhadap Islam. Pada masa ini pula muncul gerakan perang salib yang dilakukan oleh negara-negara Eropa yang menaruh kebencian dan dendam pada negara-negara Islam di kawasan timur. Pemerintahan Abbasiyah hancur bersamaan dengan penyerbuan orang-orang Mongolia yang melumatkan pemerintahan Bani Abbasiyah ini. Selanjutnya, periode pemerintahan Mamluk. Dimulai sejak tahun 648 Hijriah hingga 923 Hijriah atau 1250 sampai 1517 Masehi. Goresan sejarah Islam paling penting di masa ini adalah berhasil dibendungnya gelombang penyerbuan pasukan Mongolia ke beberapa belahan negeri Islam. Juga berhasil dihabiskannya eksistensi kaum Salibis dari negara Islam. Selanjutnya, periode pemerintahan Utsmani. Pemerintahan Utsmani dimulai sejak tahun 923 Hijriah sampai 1342 Hijriah atau 1517 Masehi hingga 1923 Masehi. Pada awal pemerintahan ini telah berhasil melakukan ekspansi wilayah Islam, terutama di kawasan Eropa Timur. Pada saat itu, Mongolia berhasil ditaklukkan. Pada awal pemerintahan ini telah berhasil melakukan ekspansi wilayah Islam, terutama di kawasan Eropa Timur. Pemerintahan ini juga telah mampu melebarkan kekuasaannya ke kawasan timur wilayah Islam. Salah satu goresan sejarah paling agung yang berhasil dilakukan oleh pemerintahan Utsmani adalah ditaklukkannya Konstantinopel, atau yang merupakan ibu kota Imperium Romawi. Namun pada masa akhir pemerintahan Turki, kaum kolonial berhasil meneburkan benih pemikiran nasionalisme. Kemudian pemikiran ini menjadi pemicu hancurnya pemerintahan Islam
koyaknya kaum muslimin menjadi negeri-negeri kecil yang lemah dan terbelakang serta jauh dari agama mereka. Selanjutnya, periode dunia Islam kontemporer. Periode ini dimulai sejak tahun 1342 hingga 1420 Hijriah. Periode ini merupakan masa sejarah umat Islam sejak berakhirnya masa dinasti Turki Utsmani hingga perjalanan sejarah umat Islam pada masa sekarang. Adapun periodisasi menurut Harun Nasution membagi sejarah Islam menjadi 3 periode, yakni yang pertama periode klasik, periode pertengahan, dan periode modern. Pada periode klasik sejarah Islam ini dipilah menjadi 2. Pertama, masa kemajuan Islam. Periode ini merupakan masa ekspansi, integrasi, dan keemasan Islam. Dan yang kedua, masa disintegrasi, fase pemisahan diri dinasti-dinasti dari kekuasaan pusat yang dilanjutkan dengan perebutan kekuasaan antara dinasti-dinasti tersebut untuk menguasai satu sama lain. Yang kedua, sejarah Islam periode pertengahan. Periode pertengahan dibagi menjadi 2. Pertama, fase kemunduran. Pada masa ini, desentralisasi dan disintegrasi meningkat. Perbedaan Sunni dan Syiah, demikian juga Arab dan Persia semakin tampak jelas. Dunia Islam pada zaman ini pun terbagi 2, yaitu Arab serta Persia. Kedua, fase 3 kerajaan yang dimulai dengan zaman kemajuan, kemudian zaman kemunduran. 3 kerajaan besar ini ialah kerajaan-kerajaan Utsmani di Turki, kerajaan Safawi di Persia, dan kerajaan Mughal di India. Selanjutnya, sejarah Islam periode modern. Periode modern merupakan periode kebangkitan umat Islam. Masa modern dalam sejarah Islam ini ditandai oleh gerakan pembaruan dalam berbagai bidang, diantaranya ialah bidang agama, politik, dan ekonomi, dan pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan lain-lain. Jadi di periode modern ini timbullah pemikiran-pemikiran, ide-ide mengapa umat Islam lemah, mundur, dan bagaimana mengatasinya, dan perlu adanya pembaharuan dalam Islam.